Salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah minggu ini dipimpin oleh Pendeta Denny Setiawan. Mari kita bersaat seduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih setia Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk dapat menghadirkan kabar baik kepada dunia ini dalam hidup sehari-hari. Dan setiap kita diberi tugas dan tanggung jawab serta peran masing-masing sesuai kehendak Tuhan. Melalui tema hamba yang dipercaya, kita diingatkan untuk menjalankan tugas dan panggilan tersebut dengan setia. Mari kita belajar untuk terus setia dalam segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sebagai ungkapan rasa syukur kita karena Tuhan telah menembus kita dari kuasa maut. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panji-Nya, sanjung Rajamu.
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jemaat dipersilakan menaikkan doa terlebih dahulu secara pribadi. Ampuni kami yang sering abai terhadap panggilan-Mu ya Tuhan, yang menghendaki kami menolong sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, yang dengan sengaja terus melakukan dosa dan kesalahan yang berulang. Tolonglah kami ya Tuhan, kami lemah dan membutuhkan Roh-Mu, mengubah kami yang tidak setia menjadi setia, mengubah kami yang tidak tulus menjadi tulus, yang malas menjadi giat. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagi-Mu seluruh hidupku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 35-36 yang berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan NKB 19 ayat 1, Dalam Lautan yang Kelam. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan mukalisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar dalam kehidupan kami
kami boleh terus memancarkan kasih-Mu yang kudus. Dan saat ini, biarlah firman-Mu boleh memeteraikan apa yang menjadi harapan kami. Firman-Mu boleh menguatkan apa yang menjadi kerinduan kami. Biarlah firman-Mu juga yang menopang, mengokohkan, dan menguatkan kami di dalam segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan ketika saat ini, ketika kami boleh membaca firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus, hikmat-Mu menuntun dan menolong kami. Kami menyadari keterbatasan dan kelemahan kami. Kami sungguh bergantung kepadamu. Dan tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kelemahannya, janganlah menghalangi pemberitaan firman-Mu, agar kami semua, baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkannya, kami semua diubahkan di dalam kasih dan kehendak-Mu. Inilah kami, berkaryalah, bersabdalah kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian keluar kota, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikannya uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya
Uangku itu kau berikan kepada orang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita akan merenungkan tema hamba yang dipercaya. Melalui perumpamaan tentang talenta yang diberikan judul oleh LAI, perumpamaan talenta ini merupakan perumpamaan ketiga dalam konteks ajaran Yesus tentang akhir zaman, yang intinya sebuah nasihat berjaga-jaga dengan tetap berkarya. Nasihat untuk berjaga-jaga dengan apa yang Tuhan percayakan, Tuhan anugerahkan. Melalui perumpamaan ini kita setidaknya mendapati 3 hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, perumpamaan ini sejatinya mengajarkan dan mengingatkan umat tentang Allah yang percaya kepada umatnya. Ayat 14 di sana dikatakan, hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jika sang tuan itu Allah dan hamba-hambanya adalah umatnya, maka perumpamaan ini sejatinya hendak mengatakan bahwa Alkitab memberikan kesaksian tentang Allah yang percaya dan mempercayakan miliknya kepada umatnya. Jadi apapun yang kita miliki adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Dan pada bagian yang kedua, Alkitab juga menyaksikan tentang Allah yang bukan saja mempercayakan, tetapi Allah yang tahu, yang paham betul tentang kemampuan umatnya, sehingga apa yang Allah percayakan itu bisa dikelola, bisa diupayakan, bisa dijaga dengan baik. Dikatakan ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Itu artinya bahwa harta apapun yang kita miliki, karunia, talenta-talenta pelayanan kita, apapun yang ada di dalam diri kita adalah berasal dari Tuhan, dan Tuhan tahu bahwa kita mampu, kita sanggup untuk mengelolanya. Dan pada bagian yang ketiga, di dalam poin yang pertama ini, bahwa semua yang Allah percayakan itu tentu di akhirnya Allah meminta pertanggungjawaban dari umatnya.
Allah yang percaya dan mempercayakan miliknya kepada umatnya adalah juga Allah yang tahu kesanggupan kemampuan umatnya untuk mengelola itu, dan juga pada akhirnya adalah Allah yang meminta, menuntut pertanggungjawaban dari umatnya. Pada poin yang kedua, kita melihat bahwa di sini umat diberikan pilihan. Setiap orang diberikan pilihan hendak menjadi hamba yang dipercaya dan bertanggung jawab, seperti hamba 5 talenta dan hamba 2 talenta, atau menjadi hamba yang dipercaya tetapi tidak bertanggung jawab, seperti hamba 1 talenta. Hamba 5 talenta dan hamba 2 talenta, di sana dikatakan bahwa hamba-hamba itu adalah hamba-hamba yang bertanggung jawab. Mereka pergi, ayat 16 dan 17, mereka pergi dan menjalankan uang serta memperoleh laba. Jadi apa yang dipercayakan oleh sang tuan, ia usahakan, ia upayakan supaya boleh berhasil dan membuahkan hasil. Tetapi hamba yang tidak bertanggung jawab, yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa hamba yang malas adalah hamba yang pergi, ayat 18, menyembunyikan talentanya dan tidak berbuat apapun. Pada poin yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu di setiap pilihan yang ada, mau jadi hamba yang dipercaya dan bertanggung jawab, ataupun hamba yang dipercaya tapi tidak bertanggung jawab, ada pilihan, ada konsekuensi, ada akibatnya, ada dampaknya. Yang pertama, bagi yang memilih untuk menjadi hamba yang dipercaya dan bertanggung jawab, maka akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar dan mendapatkan kebahagiaan bersama sang tuan. Ayat 21, ayat 23. Di sana dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Hamba yang bertanggung jawab, hamba yang dipercaya dan bertanggung jawab akan menerima hadiah yang luar biasa hebatnya dari sang tuan. Bisa merasakan perkara-perkara yang lebih besar, bisa merasakan kebahagiaan bersama sang tuan. Tapi sebaliknya, bagi kita yang memilih menjadi hamba yang dipercaya tapi tidak bertanggung jawab, maka semua yang ada padanya akan diambil dan ia akan mengalami kegelapan yang paling gelap dan yang mengerikan. Katakan ayat 29 dan 30. Siapa yang tidak mempunyai apapun juga daripadanya akan diambil dan ia akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yang tidak mempunyai, tentu dalam konteks ini adalah yang tidak mempunyai niat dan usaha untuk mengembangkan talenta yang telah Ayah Allah percayakan kepada mereka. Sekarang pertanyaannya adalah, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara mau pilih yang mana? Menjadi hamba yang dipercaya dan bertanggung jawab, atau menjadi hamba yang dipercaya tapi tidak bertanggung jawab? Tentu kita semua akan menjawab
memilih hamba yang dipercaya dan bertanggung jawab. Karena akan mengalami dampak yang luar biasa. Karena akan mengalami imbalan yang luar biasa. Dipercayakan kembali perkara-perkara yang besar. Dimampukan untuk merasakan kebahagiaan dari sang sumber kebahagiaan itu sendiri. Tetapi ingat ibu, bapak, dan saudara, jika kita memilih menjadi hamba 5 talenta ataupun 2 talenta yang dipercaya dan bertanggung jawab, maka mari kita usahakan, kita kembangkan apa yang telah Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Mari kita kembangkan dan usahakan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Apapun yang ada pada kita saat ini yang telah Tuhan percayakan, mau dalam bentuk harta yang banyak ataupun sedikit, mau dalam bentuk keahlian kita yang banyak ataupun sedikit, mau dalam bentuk jabatan tinggi ataupun rendah, maupun dalam bentuk apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mari kita usahakan, mari kita pertanggungjawabkan semua itu dengan terus berupaya berkarya demi kemuliaan Tuhan. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara, kita merasa tidak memiliki banyak kemampuan. Mungkin kita mengatakan, aku sih apa? Aku sih punya apa? Aku sih bisa apa? Tapi percayalah bahwa ketika Allah yang kita puji dan kita sembah telah berkarya dalam hidup kita, maka kita pasti diminta melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Mungkin kita tidak bisa bersaksi hebat. Oh, aku begini, Tuhan luar biasa, dengan kata-kata yang bergelora, dengan kata-kata yang semangat. Tapi Tuhan tetap meminta kita untuk bersaksi dan menyaksikan kemurahan Tuhan itu dimanapun kita berada. Biasanya dalam persekutuan-persekutuan, ya orang GKI sulit untuk bersaksi. Ayo, siapa yang mau bersaksi? Tunduk kepala, saatnya hening, mengheningkan cipta mulai. Padahal Tuhan menghendaki setiap kita untuk boleh menyaksikan karunia talenta kepada siapapun. Mungkin hanya perkataan, ya saya tidak pandai ngomong, tetapi saya percaya Tuhan itu baik. Cukup kata Tuhan itu baik yang terlontar dari kesaksian kita. Mungkin dalam persekutuan kita saat itu sedang mempertanyakan. Ada orang-orang yang mempertanyakan Tuhan itu baik atau tidak. Dan ketika kita mengatakan Tuhan itu baik, saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara sedang dipakai Tuhan untuk mengusahakan talenta, untuk berkarya di tengah-tengah persekutuan tersebut. Jadi mari Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita ingat bersama. Yang pertama, apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita, pasti ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang harus kita kerjakan dalam hidup kita ini. Ada karya yang harus kita sampaikan. Ada karya yang harus kita berikan kepada yang lain. Apapun karya Tuhan dalam diri kita, apapun berkat-berkat Tuhan dalam diri kita, kita sedang dipercaya
untuk mengelolanya dan menyaksikannya kepada yang lain. Ingat, jangan sembunyikan karya Allah di dalam diri ibu, bapak, dan saudara. Yang kedua, tentu tidak mudah untuk melakukan semua itu. Untuk ngomong di depan umat, untuk ngomong di depan orang-orang atau persekutuan, untuk bersaksi tentu tidak mudah. Tantangannya bisa dari diri kita sendiri. Mungkin kita tidak percaya diri. Dan mungkin kita bisa berkata, aku bisa apa, aku harus ngomong apa, aku harus bagaimana, apa aku sanggup, apa aku mampu melakukan ini, apa aku mampu mengerjakan ini dan itu. Dan yang kedua, tantangannya ditambah dari pihak luar. Ada bayangan-bayangan, pikiran-pikiran, nanti apa kata orang? Nanti aku dibilang sok suci, nanti aku dibilang ini, nanti aku dibilang itu, nanti aku dicemooh, nanti. Kekhawatiran itu yang menghalangi dan merintangi kita. Dan saya katakan, pasti kita tidak akan mampu jika itu yang selalu menguasai kita. Pasti kita tidak akan mampu jika kita hanya mengandalkan kemampuan kita. Karena itu mari ingat bersama dalam poin kedua perenungan kita pada pagi hari ini. Bahwa Allah yang percaya dan mempercayakan miliknya kepada umat. Allah yang percaya dan telah berkarya di dalam diri umat. Juga adalah Allah yang tahu kesanggupan kemampuan umatnya. Ia adalah Allah yang juga tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Saya yakin ibu, bapak, dan saudara-saudara pernah atau bahkan saat ini sedang mengalami pertolongan Tuhan. Karena itu percayalah, Allah yang mempercayakan segala sesuatunya kepada kita adalah Allah yang mampu juga menolong kita. Jadi apapun yang Tuhan berikan, jadi apapun yang ada di dalam diri kita, itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita untuk boleh mewartakannya, memberitakannya, berkarya di tengah dunia ini. Dan saya hendak menyaksikan hal yang waktu khotbah ini disusun, saya hampir tidak punya ide untuk menuliskan puisi. Harus seperti apa ini Tuhan? Harus bagaimana Tuhan? Saya blank. Tetapi puji Tuhan. Tuhan memberikan kata-kata. Tuhan memberikan kalimat-kalimat yang pada akhirnya bisa saya susun. Apapun yang ibu, bapak, dan saudara-saudara sekarang sedang lakukan dan menemui kebuntuan, percayalah, Tuhan akan memampukan ibu, bapak, dan saudara-saudara semua melewati semua itu. Dan yang terakhir, mari kita berefleksi dari puisi ini. Berikanlah yang terbaik. Berikanlah yang terbaik. Mari kita lihat saudaraku, apa yang telah Allah kerjakan dalammu. Mari kita lihat sobat-sobatku, apa yang telah Allah karuniakan dalammu. Semua yang ada saat ini ada karena kasih-Nya. Segala yang terjadi selalu dalam rancangan-Nya.
Ia tahu segala sesuatu dalam diri ciptaannya. Ia peduli akan apa yang dialami umatnya. Tiap peristiwa di sana ada Dia yang bekerja. Tiap derita di sana ada Dia yang berduka. Tiap saat ada di sana Dia merendah. Tiap detik ada di sana Dia berkarya. Diberinya roh supaya mereka dapat bersaksi. Dipercayakannya karunia agar senantiasa berkarya. Dicukupkannya hidupmu supaya teguh berdiri. Dimampukannya dirimu agar tetap setia melayaninya. Mari saudara-saudaraku, hiduplah dalam kasih dan anugerah-Nya, serta nyatakanlah ajaib perbuatannya di dalam setiap tutur kata dan perbuatanmu. Apapun masalahmu saat ini, Ia tahu dan peduli serta menopangmu. Apapun pergumulanmu saat ini, pastilah Ia tetap berkarya di dalam dirimu. Mari apapun yang telah Ia percayakan, usahakanlah itu dengan segenap hatimu. Mari seberapapun yang Ia telah berikan, pergunakanlah demi kemuliaan-Nya di hidupmu. Ingat kasih setia-Nya yang menopangmu. Bukankah Ia Tuhanmu tak pernah lalai? Lihat setiap karya-Nya dalam susahmu. Bukankah Ia Tuhanmu tak pernah abai? Mari berikanlah yang terbaik dan usahakanlah yang lain. Niscaya kebahagiaan surgawi akan selalu engkau nikmati. Hadapilah semua tantangan dengan sukacita dan bernyanyi. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik Ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Selamat berkarya dengan anugerah dan karunia yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Tuhan pasti menolong sehingga kita dimampukan menjadi hamba yang dipercaya dan bertanggung jawab, sehingga kita menerima kebahagiaan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saat teduh bagi kita. Persembahan pujian dari paduan suara Shalom. Apapun yang terbaik, Ya berikanlah.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 9 sampai 15 November. Tuhan Yesus memberkati. Mari Ibu, Bapak, dan Saudara kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar kami boleh menjadi hamba yang dipercaya dan juga hamba yang bertanggung jawab, sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah agar bangsa dan negara kami boleh dipulihkan. Kami juga berdoa untuk para medis dan setiap orang yang bergerak di bidang kesehatan. Tolonglah mereka. Mereka sangat dekat dengan pasien-pasien yang mengalami sakit penyakit baik COVID-19 ataupun penyakit yang lain. Berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat-Mu kepada mereka. Demikian juga keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit, baik yang sedang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkati mereka dan pulihkanlah mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka. Kiranya Tuhan tolong mereka, hiburkanlah, dan kiranya kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu boleh menguasai mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, untuk boleh terus memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Dan kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia. Biarlah dengan bertambah usia, bertambah juga hikmat dari Tuhan, berkat jasmani dan rohani yang dari Tuhan, sehingga mereka pun boleh terus mengucap syukur dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya Engkau, ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha tahu kemampuan dan kesanggupan kami. Pimpinlah keluarga kami, bimbinglah kami semua, agar kami boleh terus menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Apapun masalah yang sedang kami hadapi, biarlah Engkau tolong kami, Engkau mampukan kami menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita dengan membawa persembahan dan sambil mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 2 yang berbunyi demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Seraya persembahan kita melalui online, kita menyanyikan KJ 291
ayat 1 dan 2, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan pertolongan Tuhan yang sudah diberikan kepada kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami sebagai wujud ungkapan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini di dalam tangan-Mu, agar supaya persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan.